Kegiatan Open Class Informatika ini dengan mengucap basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kelas 9, insya Allah hari Senin kita mengadakan asaf informatika ya. Semoga nanti lancar dan bisa mengerjakannya teman-teman semuanya, Farza. Jadi untuk informatika nanti, Bu Rahayu udah berkali-kali jelasin ya bahwa soalnya itu sebenarnya mirip nih sama tryout. Jadi kalau kemarin saat tryout itu kalian merasa kalian bisa, maka insya Allah nanti juga bisa gitu ya. Oke, jadi ada beberapa yang Bu Rahayu notes yang kemarin salah itu sebenarnya kebanyakan salahnya itu di bagian yang kayak materi kelas 7 gitu, bedain input sama output yang kayak gitu-gitu atau storage kayak gitu. Itu masih banyak yang bingung. Jadi sebenarnya itu justru bukan yang levelnya sulit kalau di soal ini, di soal informatika, tapi sayangnya ternyata kebanyakan salahnya di sana ya. Jadi nanti kita akan coba kerjakan yang kemarin tryoutnya itu. Nah, sebelumnya Bu Rahayu punya beberapa soal dulu ya. Soal open class. Nah, oke. Ini beberapa sih ada kayak sekitar 9 soal eh, di dokumen ini. Kita bahas satu persatu. Tapi sebelum kita bahas, kalian mengerjakan dulu nih. Coba nanti boleh kalian unmute atau kalian tulis di kolom chat juga boleh. Ya, jadi ada total 9 soal nih. Yang pertama, nomor 1, mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama tahapan demi tahapan. Apa itu? Tahapan demi tahapan. Nah, itu Apa, Gwen? Bu, maaf Bu, itu Kalila Bu. Kalila tahu banget nih jawabannya nih. Kalila, gimana nih tahapan demi tahapan? Apa Kal? Ya Kalila, mana Bu? Ya benar. tahapan, tahapan demi tahapan tuh artinya apa biasanya nih? Eh, Kalau ini dipikir step by step Bu. yes, I mean teknik di berpikir komputasi apa? Apakah dekomposisi? Apakah algoritma? Apakah pattern recognition? Atau apa? Ibu, itu algoritma bukan? Ya, betul yoga. Tuh, Bu, Kalila. tadi saya jawab algoritma atau Gwen Ibu yang jawab. Oh, iya betul. Gak apa-apa, pede aja. Jadi, kalau ada clue-nya, yaitu tahapan demi tahapan, itu artinya adalah algoritma. Ya, that's it ya. Oke, nah yang nomor 2 ini panjang banget, tapi kita baca dulu soal. Kita baca dulu. Berasa maaf Bu, Yes. Google Formnya kok nggak ada ya Bu, ngisi absen? Google Form-nya ngisi absen, nah ada. Tadi Bu Rahel udah share, Bu Rahel share ulang Oh, ya. oke Mas. Makasih Bu. Alright, sama-sama Ganil. Nah, oke, ada ya. Oke, sip. Nah, dari teks di atas, paragraf yang menunjukkan algoritma dalam membuat nasi goreng. Nah, dia bertanyanya dari semua paragraf ini, paragraf mana yang menunjukkan tuh algoritma. Sekarang kita coba baca satu per satu dulu. Untuk paragraf pertama, menurut kelas 9 nih. Untuk paragraf pertama, gimana? Kira-kira dia algoritma bukan? Halo, halo, halo. Satu bukan algoritma. Nomor 1 bukan algoritma. Kira-kira kalau misalkan itu bukan algoritma, kira-kira itu apa? Penjelasan latar belakang kenapa bisa memasak. Oke, itu kayak penjelasan biasa aja kan, bahwa dia bilang Luna adalah anak yang rajin terampil. Ya udah itu deskripsi biasa aja kan. Oke, sekarang nomor 2.
Nomor 2, sorry, paragraf kedua. Nah, paragraf kedua kita lihat. Oke. Paragraf kedua, kira-kira itu algoritma atau bukan, atau yang lain? Tiap malam keluarga Luna sering makan dengan nasi goreng. Ibunya biasa membeli nasi goreng di tempat Bu Ratna yang berjualan di seberang jalan. Luna yang tahu akan hal itu punya keinginan untuk membuat nasi goreng sendiri. Ia pun menyampaikan keinginannya itu kepada sang ibu. Bu, sebenarnya malam ini Luna pengen bikin nasi goreng sendiri. Boleh nggak? Ungkap Luna. Memangnya kamu bisa? Ya bisa dong. Tuh. Kira-kira ini algoritma bukan nih? Tapi kalau mau bikin nasi goreng, ibu baru punya ayam, nasi, dan garam. Bahan-bahan lainnya belum ada. Luna bisa kok beli bahan-bahannya yang masih kurang di warung. Ya sudah, kalau gitu kamu boleh bikin nasi goreng sendiri. Sekarang karena kamu membeli kekurangannya. Itu masih latar belakang juga, Bu. Masih latar belakang. Kapan? Good ya, masih latar belakang. Oke, sekarang paragraf 3. Luna merasa lega karena diizinkan. Adapun bahan-bahan kekurangannya. Nah, dia udah tahu nih sekarang bahwa eh, yang kurang adalah bumbu nasi goreng, bawang merah, bawang putih, kecap, cabai, tomat, dan mentimun. Apa yang dia lakukan di teknik berpikir komputasinya? Apa? Dekomposisi, Bu. Betul sekali, Farel. Dekomposisi. Dekomposisi itu adalah dia dari masalah yang besar, akhirnya dia tahu masalah kecilnya sekarang adalah bumbu nasi goreng dia nggak punya, bawang nggak punya, kecap nggak punya, maka dia harus membeli gitu. Itu dekomposisi. Oke, setelah mencatat bahan-bahan yang di kertas, Luna pun langsung pergi ke warung. Ia membeli bahan-bahan kekurangan itu secukupnya sesuai porsi nasi goreng. Kemudian selesai membeli bahannya, lalu Luna pun pulang ke rumah. Nah, itu juga kan cuma deskripsi kegiatan aja kan. Sampai di rumah, Luna mulai bersiap-siap untuk memasak. Pertama, ia menaruh semua bahan termasuk ayam dan nasi di dapur, serta menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Lalu bahan-bahan dicuci, kemudian diracik, bawang merahnya dan cabenya diiris, tak lupa ayam dipotong kecil-kecil, kemudian bawang putih beserta garam dihaluskan. Algoritma nggak? Algoritma, Bu. Bu. Good. Ini algoritma karena dia kasih tahu langkah-langkah yang dia lakukan. And then setelah semua bahan siap, Luna mulai memasukkan minyak goreng secukupnya ke penggorengan. Kemudian kompornya pun dinyalakan dan setelah minyak mendidih dimasukkan sampai matang, digoreng. Berarti ini termasuk Algoritma juga. algoritma juga. 5, 6 algoritma. Sekarang 7. Saat warna irisan cabai bawang merah sudah berubah menjadi sedikit kecoklatan, maka harus segera diangkat, kemudian gantian. Nah, ini juga masih kan? Masih algoritma. Dia bilang selanjutnya nasi pun harus dimasukkan dan disusul irisan cabai. Nah, jadi setiap ada step-step kayak gini ini namanya algoritma nih. Walaupun dia nggak ada tulisan step-stepnya, tapi kan kalau di bahasa Indonesia kan kalau kayak step gitu pasti ada kata selanjutnya, kemudian, lalu, kan kayak gitu ya. Nah, setelah mematikan kompor gitu, ini juga sama algoritma. Jadi, bisa kita simpulkan 5, 6, 7, 8, 9 paragrafnya itu adalah algoritma. Begitu, teman-teman semuanya. Oke, berikutnya kita sudah selesai ya yang algoritma. Masih ada yang bingung nggak? Tidak ada? Oke, nggak ada ya. Nanti yang itunya kayaknya cuma algoritma aja deh. Oke, nomor 3. Andre ingin membeli sebuah flash disk dikarenakan secara rutin belajar disimpan ke storage 500 megabytes ya per harinya. Dia belajar selama 20 hari. Nah, ini juga masih banyak yang bingung. Bahwa dia bilang kalau dia itu setiap hari butuh 500 megabyte. 500 megabyte sehari, dia belajar selama 20 hari gitu kan. Nah, kan di sini pertanyaannya, dia itu berarti untuk 20 hari dia butuh berapa giga?
Berarti kamu harus kalikan dulu 500 dikali 20 yaitu berapa ya? 10.000, betul. 10.000 baru deh dibagi berapa? 1 GB berapa MB? 4 ya. 1024. Berapa nih? 1000 dibagi 10.000 dibagi 1024. 10.000 dibagi 1024. 9,7 sama dengan 9,7. Nah, berarti paling tidak dia itu harus beli storage-nya paling tidak dia storage itu 12 GB ya. Nah, 12 GB. Jarang kan yang ada 10 GB kayak gitu. 8 bisa nggak? Nggak bisa ya. Paling tidak berarti dia 12 GB. Oke, sampai sini paham? Gue nanti share screen recordnya di-share gak ya? Di-share dong, Naura. Oke, ya. Jadi itu aja dikali jumlah harinya. Ini ada nih, ada banget ini soalnya. Jadi kalian tinggal tahu stepnya aja, tinggal tahu algoritmanya aja. Angkanya tinggal diubah-ubah aja nanti, ya kan? Oke, nanti gemes murahnya kalau salahnya di situ ya. Oke, kita lanjut dulu. Berikutnya adalah nomor 4, kombinasi kartu. Oke, nah sekarang untuk nomor 4, kira-kira gimana nih? Tadi yang nanya, Bu, kenapa jadi 12 GB? Karena jarang ada yang jual 10 GB gitu. Biasanya kan di optionnya itu 4, 8, 12, 16, 32 kan kayak gitu-gitu ya. Nah, atau 12 juga sebenarnya jarang, paling enggak 16 kayak gitu. Jadi nanti pilih aja yang lebih besar gitu kira. Misalkan 9,7. Tadi kan 9,7 kita dapatnya. Yang penting itu enggak mungkin 9. Itu pasti di atas 9. Like this. Oke, kira. Nah, oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Polanya udah dapat belum nih? Farza, polanya. Kalau yang ini polanya. Kalau yang sama maka putih, kalau berbeda maka berwarna Kalau yang berbeda maka dia warnanya biru. biru. Oke, kalau berbeda warnanya biru. Bagi yang bingung, kayak gimana sih maksudnya berbeda? Maksudnya adalah ini kan dia sama-sama kuning nih. Ketika dia sama-sama kuning, maka dia putih. Sebenarnya tergantung sih konsep berpikir kamu gimana. Kalau kamu bilang ya udah yang sama warnanya putih, boleh. Tapi kalau Faiza dibilang yang berbeda warnanya biru, it's okay juga gitu. Karena kan nanti yang ditanya biru, jadi cara berpikir Faiz itu ya udah yang berbeda, yang biru gitu kan. Oke, nah berarti kalau dia sama maka dia putih. Sedangkan ketika dia berbeda ini berbeda dengan sini. Jadi ketika di merge gitu ya, A sama B di merge, ini kan sama-sama pojok kanan atas berbeda, maka hasilnya biru gitu maksud pertanyaan ini. Ini juga sama nih, dua sel ini berbeda, maka dia jadinya biru gitu. Dan yang ini juga yang berbeda adalah ini dan ini, maka dia biru gitu. Ini soalnya ada di pilihan ganda dan ada juga di esainya ya. Jadi semoga bisa nanti kerjaan esainya. Nah, berarti berapa banyak sel biru? Berapa banyak sel birunya? Dua ya, Bu. 2. Coba kita cek. Tadi yang berbeda, yang biru. Nah, ini yang berbeda di sini ya. Ini sama ini berbeda berarti di sini. Oke, and then ini yang berbeda yang ini. Oke, yang ini semua satu baris sama, gitu. Berarti 2 kotak berwarna biru, gitu. Gimana, bingung tidak? Tidak ya. Bismillah, semoga clear yang ini.
Dan yang ini. Ya, jika diketahui bahwa tepat dua pernyataan mengenai sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan dua orang anak kandung. Kemarin pas TO yang ditanya adalah siapa orang tuanya. Sekarang yang ditanya anak dari keluarga tersebut. Coba Benny dan kira-kira Siska. nih, anaknya siapa? Benny dan Siska. Benny dan Tai. Nah, Rizka. lebih itu. Belum hitung semua sih, Bu. Jebakan. Tapi logically-nya, pakai logikanya, misalnya kamu belum selesai baca semua nih. Sebenarnya kan udah ada clue-nya kan nih soalnya. Hubungan darah. Betul. Benny dan Siska memiliki hubungan darah. Nggak mungkin dong orang tua, misalkan ayah sama ibu kamu punya hubungan darah, ya kan? Mereka kan bukan dari keluarga yang sama. Sedangkan kalau anak itu kan pasti dari keluarga yang sama, jadi punya hubungan darah. Sebenarnya clue-nya di sini udah ada, memiliki hubungan darah. Berarti kalau mereka ini udah tahu nih kalian bahwa mereka itu anak, nah harusnya ketika pertanyaannya adalah orang tua, maka ya udah selain mereka yaitu siapa? Raihan dan Lily. Yaitu Raihan dan Lili gitu. Ya, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Gak mungkin juga Raihan sama Benny sama-sama laki-laki gitu ya. Jadi pakai logikanya juga ya. Oke, berikutnya adalah tabel ke graf. Nah, ini ya soalnya kalau waktu di tryout itu graf ke tabel. Sekarang dibalik nih. Ya, misalkan Bu Rahel punya A di sini, punya B di sini. Ini nanti grafnya ya tergantung pilihannya aja ya. Kayaknya di esai nggak ada. A, B, C, D, E. Nanti jangan dihafalin grafnya harus kayak gini ya, kan tergantung tabelnya. Oke. Oke, sekarang kalau dia ke dirinya sendiri itu pasti nol nih. Kalau ketika dia ke dirinya sendiri itu pasti nol. Ya, karena kan dia nggak punya jarak ke dirinya sendiri. Sekarang A ke B. A ke B itu dia strip, berarti dia tidak Ada. punya garis. Iya, tidak punya jalur. Nah, A ke C ada angkanya nih, 2. Berarti A ke C kita buat dia ada gini. Tuh, ada garisnya 2. Lalu C ke A juga kan ini 2. Kemudian A ke D. A ke D dia bilang 3. A ke D 3. And then ini udah. Nah, nanti buatnya gitu tuh di kertas coretannya, dibikin tabelnya. Kemudian biar kamu tahu gitu yang udah yang mana. Lalu A ke E nggak ada garis. Berarti udah selesai nih yang A. Sekarang B. B itu ke C 6. Nah, berarti ke sini nih. Ini adalah 6 gitu. Tuh ya. Nah, ya. Nah, kayak gitu. Lalu B ke D. B ke D itu ke sini berarti yaitu 3. Ini 3, ini 3. Mana dia? B ke D. Oh, sorry, 4 ya. 4. Berarti di sininya 4 gitu. Lalu apa lagi? D ke E. D ke E itu 5. Nah, 5 D. Kemudian ini juga udah gitu, udah semua. Oh, yang A ke D dan D ke B itu kebalik, bukannya angkanya. Kenapa? Yang apa? A ke D kan 3, B ke D 4. Itu Ayo, kebalik. Rahel tadi tulisnya apa? A ke D itu Eh, A yang ke itu D berubah itu itu oh malah A ini ke 3. D. Oh iya, Bu Rahel tadi salah ubah ya. A ke D itu 3, D ke B, D ke B itu 4 di sini ya. Oke, makasih Faiz. Ya, jadi nanti grafnya itu sesuai dengan tabelnya. Ini adanya di pilihan ganda ya. Oke, masih ada yang bingung nggak soal graf? Tidak kan? Sebenarnya ini enak loh, kalian nggak perlu ngafalin kayak teori-teori yang banyak gitu.
Ya kan? Nah, ini. Konversi heksadesimal. Nah, kalau konversi heksadesimal, dia ini tinggal kamu masukkan aja ke dalam tabelnya, yaitu A51. Nah, sekarang karena dia maunya ke desimal, ya kan, maka kamu harus kaliin dulu nih. 256 dikali 256 dikali 10. Kenapa 10? Karena A itu adalah 10. Tolong ya diingat-ingat A itu 10. Oke. 2560. Terus jangan mentang-mentang dia 16 terus kamu bilang F itu 16. No ya. Kalau kamu lupa ya udah kamu hitung aja dari A sama dengan 10, B 11, C 12 gitu ya. Jangan langsung bilang, kan Burahnya di sini tulisnya F, terus langsung aja gitu kayak F itu 16 dengan percaya dirinya. Tapi ternyata salah. Oke, kemudian 16 dikali 5. 16 kali 5 itu dari sini. 16 dikali 5. 16 dikali 5 itu berapa? 80. 80. Lalu 1 kali 1 yaitu 1. Kemudian ditambah deh. Hasilnya belakangnya pasti 1. Terus berapa tuh? 14. 2641. 2641. Begitu. Ada yang bingung tidak? Pokoknya kalau misalkan di soalnya itu ada tabel, ya udah kamu masukin aja tuh angka ini ke dalam tabelnya ya. Lalu tinggal kamu kaliin aja kayak gini. Oke. Nah, berikutnya adalah perhatikan tabel kebenaran berikut. Oke, ini juga nggak perlu dihafal ya. Ada penjelasannya di bawah. Gerbang not N. Jika ada input 0, maka outputnya 1. Nah, yang pertama ada 0 nggak? Ya, Bu. Ada, berarti ya udah 1 gitu. Yang kedua ada 0-nya? Ada juga, ya udah berarti 1 gitu. Karena dia bilang jika ada 0, maka 1 gitu. Ya, inputnya itu ini, outputnya itu ini. Masih ada yang bingung kemarin ya. Oke, berikutnya konversi bilangan oktal berikut ke biner. 1 oktal sama dengan 3 biner. Tuh ada catatannya juga. 1 digit oktal sama dengan 3 digit biner. Berarti cara mengerjakannya kamu buat kayak semacam pohon. Pohon apa, Bu? Pohonnya itu cabangnya 1, 2, 4 gitu. Cabangnya lagi 1, 2, 4. Nih yang lupa-lupa ya. Bu, nanti ada keterangannya apa harus dihafalin? Ada keterangannya Keisha Cantika. Bu, berarti ini yang konversi sama gerbang itu udah ada keterangan tabelnya semua. Sudah banget. Jadi kalian baca baik-baik keterangannya. Ya, oke, lanjut. 3. 3 itu 2 ditambah 1. Nah, yang kamu tambahin tadi itu, kamu tulis angka 1. Oke. Kemudian yang nggak dipakai ini, maka dia tulis 0 gitu. Lalu 5 itu 4 ditambah 1. Yang tidak dipakai kamu tulis 0. Gitu. Jadi digit binernya adalah 111 digabung nih 111 01. Nah, ini ada pilihan ganda sama esai nih. Yes, jadi make sure kalian paham ini cara ngerjainnya ya. Ada yang bingung nggak? Yang ini, ayo yang bingung, coba ya Borah kasih soal dulu. Karena ini esainya lumayan, esai itu poinnya tinggi loh. Kita kasih soal yaitu 72. Nah, 72 oktal. Berapa binernya?
1111010. 1111010. Oke, betul ya. Ada yang masih bingung nggak? Dapatnya dari mana? Coba nih Bu Rahai mau tanya ya. Tadi angkanya berapa, Bu? Waktu angka 72 sayang, 72 nih, 72 sorry, total. Bu. Siap. Ih, pakainya kutip titik. Namanya 9F Aisyah 01. Ada nggak Aisyah? Aisyah nggak ada. Abrar ada Abrar? Abrar. Ada, Bu. Oke, Abrar. Coba Abrar. Kamu Mana? lagi pakai laptop nggak Abrar? Iya, Bu. Oke, ya udah perhatiin aja. Gimana, Abrar? Cara ngerjainnya remote control, Abrar. Nggak ada sih Abrar. 9B21, Bu. Oke, caranya adalah Abrar gimana? Soal lain deh buat Abrar. 65, gimana Abrar? 65 coba Abrar, berapa hasilnya? Jangan pakai rapid test ya. Itu 5-nya. Dari sini Itu. aja nilainya. 5-nya tuh 101 ya, Bu. Kayak yang di atas Oke, itu. pintar. 5-nya 101, 6-nya Baca dari kiri ya, berarti 110. 110, pintar. Good ya. Gitu. Jadi kalau misalkan udah di luar kepala kalian banget nih, pokoknya 421 dari sini ambil ya. Oke? Ini mindahin apakah apa, Bu? Sorry, aku baru join. Dari oktal ke biner. Ini ada 2 nih, ada di PG dan di SI juga ya. Coba Bu Rai ulangi lagi nih. Dari salah deh. Berapa ya? 45. Coba 45. 45 oktal. 45 oktal. Oh ya, sambil berhighlight soalnya dulu biar nggak lupa. Oke. Ada yang udah jawab? Oke ya. Oke, Faiz. 4 itu 1, 0, 0. 5 itu 4 ditambah 1. Berarti 1, 0, 1 ya. Nah, kemudian kalau yang ini nih, ada soal yang dari biner ke desimal. Dari biner ke desimal, misalkan binernya itu 10110001. Nah, kemarin kan nggak ada nih di tryout. Nah, ini nanti muncul nih. Dari biner ke desimal. Ada yang ingat caranya? Kan nanti ada tabelnya. Tabelnya itu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 6, 4. Nah, nanti kan udah ada tabelnya di atas. Kamu tinggal masukin Bu dari 89 kanan ya, Bu? atau berapa? 89. 89. Coba nanti kayak hitung bersama ya. Bu, dari kanan apa dari kiri nih? Bu Rahel tuh suka kayak bingung gitu sama pertanyaan itu. Dari kanan atau dari kiri kan tergantung point of view-nya siapa kan. Jadi pokoknya kalau misalkan memang 1011001 ya udah taruhnya bener-bener kayak gitu. Jangan jadinya kamu balik jadi 1001101 enggak ya. Jadi ya udah benar sesuai dengan soalnya aja gitu. Jadi jangan dibolak-balik nanti salah. Oke, ini kalau udah ada kayak gini, maka
Ditambah nih 64 ditambah 16 yang ada angka satunya. 64 tambah 16 yaitu 80 tambah 8, 88 tambah 1, 89 ya tadi ya. Gitu. 89 gitu ya. Jadi ini pastikan bisa nih esai nih ya. 6 poin. Poinnya tuh banyak. Oke, kemudian oke yang tipe data juga nih. Tipe data itu masih banyak yang bingung dan ini ada di esai. Misalkan ada soal, misalkan ada soal tuh gini. Misalkan kayak Faiz membuat form website. Di form website itu ada kolom nama nih, kolom isian gitu, kolom isian. Misalkan di Google Form. Di Google Form misalkan mana dia tadi? Soalnya. Nama. Oke, namanya siapa? Kemudian kelas. Oke, kelasnya berapa? Lalu tinggi. Tingginya dia berapa? Kemudian usia. Usia dia berapa? Lalu hobi. Hobi dia berapa? Hobi dia berapa? Hobi dia apa? Oke, nah misalkan ada kayak gini. Ini kalau ada kayak gini, kalian itu misalkan diminta untuk menuliskan tipe datanya. Misalkan pertanyaannya kalau nggak salah gini. Apa ya? Pertanyaannya itu tipe data yang tepat digunakan untuk form gitu misalkan. Tipe data yang tepat digunakan untuk form yang dibuat oleh Faiz. Ini udah ada isinya nih namanya. Misalkan namanya siapa? Namanya misalkan Aisyah. Kelasnya 9F. Tinggi Aisyah, sorry ya kalau kurang, 155. Kemudian usianya misalkan 14. Hobinya melukis. Misalkan gini ya. Nah, dari sini kita tuh harus tahu nih bahwa variabel nama itu, jadi cara jawabnya itu nanti, misalkan kamu boleh jawabnya gini. Nama itu kira-kira tipe datanya apa nih? Itu Bu. String bukan, Bu? String. Nah, berarti nanti kamu cara jawabnya gini. String gitu. String nama Aisyah. Gitu ya. Kemudian kelas 9F. 9F itu apa? Lupa saya, Bu. String juga. String. Karena kan dia lebih dari satu karakter. Gitu. Kalau Tinggi satu karakter apa ya, Bu? Aku lupa. itu char kalau satu karakter. Char. Misalkan yang satu karakter itu dia apa ya? Kalau yang kayak ditanya cuma jawabannya satu gitu. Misalkan Jadi kayak kalian bisa F atau M. apa? Itu bisa. M apa? Atau misalkan gini, kelasnya misalkan kita udah tahu nih kelas 9. Nah, 9 apa? Misalkan 9F. Nah, kalau kayak gini itu bisa char nih. Bedainnya ya. Jadi string itu buat karakter yang lebih dari satu. Sedangkan kalau char itu satu karakter. Kan karakter. Berarti dia tuh kata kuncinya, dia itu cuma ada satu doang gitu isinya. Gitu ya cara hafalinnya ya. Lalu tinggi itu ini angkanya angka bilangan apa ini? Bulat kan? Bilangan bulat itu apa? Integer. Ya, nih diingat nih. Integer sama-sama 14 juga usianya. Kecuali kalau tingginya Aisyah itu 15,5, maka di sini bukan integer lagi tapi float. Oke. Hobi itu apa? Hobinya itu string lagi, yaitu hobinya melukis. Jadi yang kalian lihat itu adalah di isinya ini. Ya, di isinya ini ada string, char, float, integer. Udah hafalin itu aja, 4. Yang penting paham yang 4. String itu tadi berupa kata atau kalimat lebih dari satu huruf. Ya, bisa gabungan misalkan jalan raya Hankam nomor 1520 itu tetap string ya. Kemudian char itu satu karakter. Oke. Boleh Bu Rahid taruh di sini deh kalau kalian biar nggak bingung.
Ini bisa berupa kata atau kalimat. Kemudian ini terdiri dari satu karakter saja, ya, wajib. Lalu ini yang ada komanya, kalau masih bingung desimal bulat itu apa artinya, dan ini adalah bilangan bulat, integer itu bilangan bulat. Ini juga kata atau kalimat. Nah, ya. Jadi nanti kalian jawabnya gini, string nama ini apa? Kan di sini ada banyak nih. Misalkan kalian cuma jawab doang satu. Misalkan cuma jawabnya string, di jawabannya string aja gitu. Ya kan Burahnya nggak tahu stringnya itu yang mana. Sedangkan di formnya itu ada berapa variabel yang dibutuhin. Di sini kan di formnya ada nama, variabelnya ada kelas, ada tinggi, ada usia, ada hobi. Berarti ke lima-limanya tipe datanya. Jadi cara jawabnya adalah ditulis tipe datanya apa, kemudian variabelnya gitu ya. Oke? Supaya ada poinnya ya. Kalau misalkan cuma string doang ya nggak ada poinnya karena ya mana yang string. That's it. Itu untuk apa namanya untuk tipe data. Kemudian yang tadi gerbang NaN kayak gitu ada juga di esai. Cuma itu ada keterangannya juga sama, jadi kalian harus baca baik-baik keterangannya. Lalu yang pertanyaannya yang umum itu kalau di kisi-kisi kan kita ada tentang media sosial ya. Nah, itu tentang media sosial tuh. Di kisi-kisinya coba dibaca tentang media sosial. Itu salah satunya ada di esainya gitu. Oke? Dia masih bingung nggak? Soal-soal yang ini tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk dulu nih. Kita masih punya 4 menit lagi. Kita masuk ke wait, yang ini, yang Excel yang masih suka sering banget kayak pada lupa lagi. Padahal tabelnya Burahe masukinnya itu doang loh, tabelnya nggak diganti-ganti. Apalagi Burahe kan? Ya. Oke. Nih, jadi ini Burahe nggak tahu kenapa kalian masih bingung. Tapi coba kita pahami lagi. Yang pertama adalah kalian harus bisa membedakan VLOOKUP sama HLOOKUP. V itu artinya vertikal, berarti dia garisnya lurus. Carinya dia ke bawah. Ya, dia mencarinya ke bawah nih. Dia mencari ke bawah. Sedangkan kalau horizontal dia mencarinya ke kanan atau ke kiri. Oke, ke kanan ini ya di tabel ini. Nah, yang pertama, kalau dia mau mencari jabatan, kita cukup lihat aja dulu jabatan itu ada di kolom yang mana. Kolomnya itu yang ini, tabelnya yang ini nih, jabatan nih. Berarti tadi kan kita udah tahu bahwa ini vertikal, berarti dia VLOOKUP. Berarti yang di sini itu adalah VLOOKUP. Gaji pokok itu adanya di sini kan. Sedangkan kita tahu tadi bahwa dia itu mencarinya ke kanan. Berarti gaji pokok nanti lookup gitu. Lalu yang status juga adanya di mana status? Oh, status itu berdasarkan jumlah anak ya, sorry. Tunjangan keluarga adanya di sini, berarti dia di H gitu. Tunjangan anak juga sama di H. Oke. PPH juga sama H lookup. Tuh, udah tahu sekarang VLOOKUP atau H lookup. Nah, kemudian nanti kan yang ditanya palingan ya. Misalkan kalau dia jabatan itu misalkan di sini di line D15. D15 dia tanyain. Misalkan D15 dia tanyain, ya berarti yang dicarinya itu adalah menggunakan C15. Nah, C15 itu kan dia B-nya yang mau diambil, jadi dia pakainya left. Nah, karena ini pilihan ganda kan sebenarnya sama aja tuh, ya kan? Maka dia rumusnya sama dengan VLOOKUP. Buka kurung apa? Left. Leftnya left siapa? Leftnya left C15. Berapa karakter yang diambil? 1. Ya, jadi udah dapat itu tuh. Kemudian setelah itu apalagi dia tabel referensinya.
tabel referensinya itu yang ini dari A, ini A kan, A 22 sampai C 26. Berarti A 22 sampai C 26. Nah, ini disebut dengan tabel reference. Kemarin ada tuh di soal tryout tabel reference. Tabel reference dari rumus yang mana? Yang ini, gitu. Atau kalau misalkan nanti di rumusnya ada tanda dolarnya, biar kalian bisa gampang ngafalinnya. Oh, tabel reference itu yang ada dolarnya loh, gitu. Lalu jabatan itu kolom keberapa? Jabatan itu kolom kedua, bukan dari sini, dari tabel reference. Kan dia udah kasih tahu tuh. Tabel reference, ya kan? Berarti yang kita lihat adalah jabatan di kolom tabel reference, yaitu kolomnya kedua, berarti 2. Kemudian false atau 0. Gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai salah, ini dia kolom keberapanya. Oke, nah Kalau berikutnya, false itu berarti tepat ya, Bu? ya exactly match gitu ya. Oke, nah berikutnya terakhir ini juga yang masih pada salah. Jadi kemarin itu di soal tryout ya. Lama. Nah di soal tryout itu misalkan ada, kalau kemarin kan kayak sangat baik perlu belajar. Misalkan di sini ada perempuan, perempuan, di sini laki-laki, di sini laki-laki, di sini perempuan. Nah, misalkan pertanyaannya, ini jenis kelamin. Pertanyaannya adalah rumus untuk mengetahui jumlah, ya, jumlah perempuan. Kalau kemarin kan jumlah yang perlu belajar atau jumlah yang sangat baik. Ya, itu yang dicari ini di kolom ini. Pakainya apa rumusnya? Yaitu pakainya count if. Sama dengan count if. Nah, countif ya. Countifnya siapa ya yang di sini? Nah, kita langsung aja di sininya ya. Wait. Nah, sama dengan misalkan di sini jumlah perempuan. Di sini jumlah laki-laki. Oke. Nah, rumusnya gimana? Berarti kan sama dengan count if. Countif, range nih, dia bilang range. Berarti kan range-nya itu dari sini ke sini kan. Range-nya dia kan, yang ada tulisan perempuan sama laki-laki. Ya, berarti ini di kolom B. Nggak mungkin Bu Rahai tarik di sini. Ini bakal dia bilang 0 karena nggak ada yang di situ perempuan. Ya, jadi kemarin tuh kan banyak yang memilihnya di sini H, di sini G. Banyak yang memilihnya G. Padahal jelas-jelas yang mau dicari yang ini. Jumlah perempuan itu berarti harus referensinya ke range-nya ke B, ke kolom B. Kayak gini. Tuh, ke kolom B. Baru dia tahu jumlah perempuannya ada 3. Jumlah laki-lakinya juga sama. Ya, kalau kemarin kita jumlah sangat baik sama perlu belajar. Nah, range-nya juga yang ini. Kemudian laki-laki. Laki-laki. Nah, kalian nggak usah mikirin rumusnya kan, karena kan kita bukan uprak ya kan. Yang penting logikanya aja. Countif, count itu kan artinya jumlah. If itu jika, berarti kan jumlah jika. Logikanya kan gitu. Jumlah jika laki-laki. Yang mana yang mau dicari? Yaitu kolomnya yang mana, gitu kan logikanya. Gitu ya. Jadi yang ini jangan sampai salah lagi ya. Oke, kelas 9 masih ada yang bingung nggak untuk materinya? Tidak ada? Alhamdulillah enggak Bu, Ya, makasih Bu. amin. Semoga bisa ya. Yang tryout-nya juga Bu Rahai udah buka lagi. Kalau mau kalian coba kerjain, nggak apa-apa. Yang pasti kalian harus benar-benar pelajarin kisi-kisinya banget. Bu izin tanya, maksudnya soal yang menyimpulkan cerita itu bagaimana? Yang kayak tadi, siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa anaknya, itu termasuk kayak menyimpulkan cerita. Ya, jadi tolong dibaca baik-baik kisi-kisinya ya. Itu kisi-kisinya ada benar-benar sejumlah soalnya ya. Jadi kalian cukup pelajari dari situ aja. Semoga nanti bisa untuk yang
hafalan-hafalannya itu input device, output device itu apa, processing device itu apa, storage device itu apa. Input device itu misalkan yang untuk alat digunakan untuk memasukkan data, misalkan keyboard untuk memasukkan teks, mouse untuk klik-klik gitu ya, pokoknya dari kita ke komputer. Kebalikannya kalau output itu dari komputer ke kita. Misalkan komputer mau nampilin gambar, berarti dia pakai monitor. Komputer mau ngasih suara, berarti dia pakai speaker. Berarti itu output device. Lalu kalau storage device itu yang ada disk-disknya, DISK, disk ya. Berarti flash disk, hard disk, kayak gitu-gitunya ya. SSD itu kan disk juga belakangnya. Pokoknya yang ada disknya berarti itu dia storage. Lalu yang terakhir kalau processing device itu yang ada biasa ya, yang ada prosesor, yang kayak gitu-gitu, CPU, kayak gitu-gitu. Itu untuk teorinya sama user generate content. Apa sih user generate content? Intinya user generate content itu adalah seseorang itu atau pengguna user kayak kita yang kita bisa bikin konten sendiri gitu. Kita bisa bikin konten sendiri, kita bisa share di media sosial itu. Makanya disebut user generate content. Jadi user itu yang membuat kontennya sendiri untuk diposting gitu. Kemudian yang kemarin teori lagi yang afiliasi. Afiliasi itu apa? Afiliasi itu kan affiliate, itu pakai link. Jadi ketika kita menyebarkan link, misalkan kayak klik link di bawah ini, terus kita klik, terus kita belanja pakai link itu. Nah, nanti yang nyebarin link itu dapat penghasilan dari situ. Itu namanya afiliasi gitu. Lalu ada soal juga di yang kemarin tentang digital citizenship. Citizen itu artinya kan warga negara. Warga negara itu berarti apa yang dia lakukan, yaitu kemarin itu tentang KTP, NPWP, itu yang tentang kewarganegaraan gitu, citizen. Itu ya untuk teori-teorinya itu aja ya, coba dibaca lagi kisi-kisinya. Oke, guys, ada lagi yang mau ditanyakan? Kelas 9. Ini Kalau yang recording Zoom-nya selain dikirim nggak ya, Bu? kalau yang apa? Apanya dikirim? Recording Zoom-nya dikasih nggak, Bu? Ya, nanti di course-nya Bu Rahai. Recording Zoom ini. Iya, iya di course-nya Bu Rahai ya. Selain Oke, apa? makasih. Ya, oke. Ada yang tanya selain citizenship itu apa aja, Bu? Kan nanti tuh kayak ada aktivitas-aktivitasnya kan, maka kamu tuh kayak memilih gitu bahwa apa namanya? Apa aja digital native itu apa aja gitu. Contohnya mana ya? Tunggu, Bu Rahai cari soalnya dulu nih. Digital. Mana? Nah, jadi ada namanya digital commerce. Nah, coba ya kita bedakan nih. Ada digital citizenship, digital lifestyle, sama digital commerce. Nah, bedanya apa? Ada yang tanya apa aja selain digital citizenship? Hmm. Nih, Bu Rahai nanti kirim chat ya. Digital citizenship, digital lifestyle, digital commerce ya. Kalau commerce itu kan berarti yang buat belanja-belanja gitu kan. Kalau kayak dia berbelanja menggunakan Shopee atau Tokopedia, atau dia menggunakan apalagi ya beli-beli itu beli-beli kayak gitu itu berarti itu kan commerce. Digital lifestyle, lifestyle itu misalkan dia main media sosial itu kan berarti lifestyle ya kan? Atau mencari reference dia harus ke misalkan apa media-media sosial yang buat kayak apa namanya tutorial-tutorial kayak gitu-gitu. Atau dia mau pergi kemana naik Gojek itu lifestyle. Jadi kayak kehidupan kita pakai
internet, pakai digital itu untuk apa gitu. Kalau sebagai keluarga negaraan yang PPKN gitu, keluarga negaraan ya udah berarti kan itu ya berhubungan sama pemerintahan kan. Kalau lifestyle itu berhubungan sama kehidupan kita sehari-hari gitu, kayak kita menggunakan untuk apa. Kalau commerce itu tadi untuk belanja-belanja gitu ya. Oke? 3 itu bedanya. Oke guys, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri open class hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kelas 9. Semoga nanti ujian asafnya berjalan lancar dan dapat nilai 100. Yes, yes, yes. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Salam. Terima kasih banyak. Bu.